Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat ya. Saya akan kali ini mencoba berbicara tentang jelang final UCL ya, yang dimainkan pada hari ini sebenarnya. Itu kalau di Indonesia dini hari, Minggu dini hari. Kalau waktu setempat itu jam 21.00, tapi di kita jam 02.00. Jadi sudah masuk ke Minggu dini hari. Ini final yang menarik, mempertemukan antara Inter Milan dan juga PSG. PSG akan coba untuk mengejar mimpi dia, yaitu menjadi juara untuk pertama kali di UCL setelah mereka terakhir maju ke final pada 2020, kemudian kalah dari Bayern Munchen di Lisbon saat itu dengan gol Kingsley Coman ya. Tapi sekarang mereka di bawah Luis Enrique, mereka coba untuk merajut mimpi itu menjadi sebuah sejarah di saat mereka kalau bisa ya, menjegal Internazionale Milan atau Inter Milan. Mereka juga akan membuat sejarah besar dalam klub dia ya. Di PSG kalau bicara, kalau mereka juara di UCL akan ada treble winners ya yang mereka bisa dapatkan. Jadi itu mimpi-mimpi mereka, tapi belum bisa kesampaian sebelum mereka bisa mengangkat trofi ya, si kuping besar ini di Allianz Arena, karena final antara Inter dan PSG terjadi di Stadion Allianz Arena di kota München. Laga final edisi kali ini dipimpin oleh wasit asal Rumania, Ivan Kovac, yang ditunjuk oleh UEFA untuk menjadi pengadil di laga puncak UCL musim ini. Karena kita tahu sudah 2 pagelaran di Eropa juga sudah selesai. Liga Eropa diambil oleh Tottenham Hotspur setelah mengalahkan Manchester United, sementara di Conference League Chelsea, klub Inggris lainnya, menjadi juara setelah mengalahkan Real Betis. Nah, bagi Inter Milan, ini adalah final ke-7 mereka. Di 6 edisi sebelumnya mereka 3 kali juara dan 3 runner up. Makanya kalau mereka bisa menjadi juara, ini gelar keempat yang akan mereka raih. Bagi sang pelatih Simone Inzaghi, ini final kedua setelah 2023 mereka kalah di final dari Manchester City. Ya, lewat gol Rodri saat itu kalah 1-0, tapi Inter bermain cukup bagus ketika final saat itu. Dan Inzaghi kembali hadir membawa Inter di final di München setelah menjegal tim yang diunggulkan di semifinal, FC Barcelona, dalam pertandingan yang sangat dramatis yang terjadi di Meazza. Jadi saat mereka menahan Barca di kandang Barca dan mereka bisa menang dengan 4-3, jadi luar biasa bagi Lautaro Martinez dan kawan-kawan untuk bisa menuju ke babak final. Ada yang mengatakan bahwa kalau bisa mengalahkan Barcelona, gelar juara bisa mereka dapatkan. Tapi nanti dulu, karena PSG juga mengalahkan Arsenal yang lebih diunggulkan juga. Tapi mereka bisa mengalahkan klub-klub Inggris luar biasa, dimulai dari City, kemudian mereka bisa mengalahkan Liverpool, mereka bisa mengalahkan Aston Villa, dan mereka bisa mengalahkan Arsenal, The Gunners. Jadi pencapaian yang oke bagi Ousmane Dembele dan kawan-kawan. Mereka punya kolektivitas permainan yang sangat bagus. Ini kan 2 tim yang sebenarnya di awal-awal tidak diunggulkan untuk bisa melaju sampai ke partai puncak, tapi akhirnya ya Inter dan PSG membuktikan diri secara konsisten. Ya, mereka bisa hadir ya di babak final. Nah, kalau bisa melihat kedua kekuatan, saya pikir ini berimbang ya kalau bisa dikatakan di sini ya, dari kedua tim. Saya udah bilang tadi bahwa PSG itu secara kolektivitas mereka bermain sangat bagus, tetapi Inter punya pertahanan yang kuat. Terbukti mereka hanya 11 kali kebobolan. Memang masih lebih Liverpool, Arsenal masih lebih oke, tetapi untuk saat ini ketika mencapai final mereka punya garis pertahanan yang kuat, dan ini hati-hati bagi PSG untuk bisa bertarung dengan Inter. Namun PSG juga punya daya gedor yang kuat ya. Selain Barcelona, mereka punya 33 gol sejauh ini, sangat tinggi ya di UCL.
ya kalau bisa dibilang. Jadi bagi pertahanan juga Inter Milan harus hati-hati. Inter punya 3 back mungkin akan memainkan, karena biasanya kan Inzaghi ini memainkan dengan 3 back, 3-5-2. 3 di belakang itu bisa aja ada Acerbi, ada Bastoni, dan mungkin Pavard. Kalau Pavard oke ya, karena memang masih diragukan untuk tampil, tapi sejauh ini masih memungkinkan saja. Kalau Pavard ada, mereka masih punya Bisek, tapi juga masih diragukan untuk tampil di belakang ya. Tapi Pavard lah oke, kita pilih Pavard. Ya, di penjaga gawang ada Jan Sommer yang bermain di sana. Nah, 5 gelandang yang akan seperti biasa dimainkan oleh Inzaghi itu Dumfries di kanan, Di Marco di kiri. 3 di tengah dia akan pilih pasti Barella. Ya, ini kode pemain tim nasional Italia yang dia taruh sana, dan Hakan Çalhanoğlu di samping Henrikh Mkhitaryan. Itu yang pasti yang kita lihat. Kalau Fratesi itu spesialis super sub, karena dia menentukan kemenangan waktu teman-teman masih ingat ya, bagi penggemar Inter Milan. Nah, mungkin dia akan masuk di babak kedua. Nah, itu 5 gelandang yang saya bilang tadi kan, yang di tengah terutama 3 yang pengendali di tengah ini, ya antara Barella, Mkhitaryan dan Çalhanoğlu. Ya, tapi Inter sangat berbahaya di 2 flank mereka, ya, dengan Dumfries dan Di Marco. Oke, di depan itu ada Kapten Lautaro Martinez dibantu oleh Marcus Thuram. Ini juga sangat kuat, 2 striker atau penyerang dari Inter Milan. Mereka harus hati-hati, mereka pasti akan mendapat penjagaan yang ketat, diwaspadai oleh jantung pertahanan PSG. Karena PSG kan pasti akan bermain dengan 4-3-3. Ya, mereka itu akan diterapkan oleh Luis Enrique. Ya, belakangnya itu kalau bisa dilihat selain penjaga gawang Donnarumma, mereka punya Achraf Hakimi di kanan, ada Nuno Mendes di kiri. Sementara William Paco berpasangan dengan Marquinhos. Itu 2 di tengah dengan 4 back flat. Ya, antara Marquinhos dan Paco ini yang harus hati-hati untuk bisa head to head berhadapan dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Ya, sementara mereka punya 3 gelandang yang sangat baik, saya pikir punya permainan yang oke. Vitinha, Fabian Ruiz ini bagus, dan Pedro Neves maksudnya Pedro Neves ini 3 yang sangat baik kalau bisa dilihat. Mereka akan bertarung, ya, akan duel langsung dengan Çalhanoğlu, Mkhitaryan dan Barella pasti di sini. Sementara bagi Achraf Hakimi, bek kanan dari PSG, harus mengontrol permainan yang dari sisi kiri Di Marco yang sangat berbahaya, punya kecepatan dan crossing yang sangat baik, dan punya tembakan geledek yang mematikan ya. Nah, di kiri Nuno Mendes ini juga harus bisa mengatasi pergerakan Dumfries, karena Dumfries semifinal melawan Barcelona juga sangat bagus tampil dia ya. Ada 2 assist yang keren yang dia berikan. Nah, dari sisi kanan dia banyak akan coba untuk menekan Nuno Mendes pasti, dan ini harus hati-hati tentunya. Itulah keunggulan dari Inter dengan 2 flank dia sangat cepat. Tapi pekerjaan yang berat juga harus dihadapi oleh Barella untuk bisa mengontrol pergerakan dari Vitinha, Fabian Ruiz, karena itu yang sangat kuat ya di gelandang mereka yang ini. Jadi pertarungan di lini tengah itu menarik memang untuk kita lihat ya. Pertarungan antara gelandang-gelandang Inter dan juga PSG. Nah, mereka punya 3 pemain di depan. Kvaratskhelia, ini PSG ya. Kvaratskhelia, ada Barcola di depan, dan Dembele. Ini 3 seperti biasa. Ya, mereka tidak mengalami masalah cedera apapun, makanya mereka datang ke Munchen dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dan 3 ini pasti akan menjadi momok yang menakutkan bagi Bastoni, bagi Acerbi, termasuk dengan Pavard di jantung pertahanan Inter Milan. Daya gedor mereka itu saya bilang, terutama Kvaratskhelia ya, ini pemain yang sangat baik ya, untuk mantan ex di Napoli ini yang diambil oleh PSG, selalu dengan pergerakan dia, skill individu yang sangat bagus ya, bisa selalu merepotkan lawan, dan makanya tugas berat dihadapi oleh Acerbi dan juga Bastoni dibantu oleh Pavard untuk bisa mematikan pergerakan dari Kvaratskhelia. Ini stylish, ini pemain stylish benar ya. Dan kebangkitan Dembele juga ya. Walaupun dia orang bilang sudah terbuang nih, mantan Dortmund dan ke Barcelona kemudian diambil oleh PSG, tapi dia naik ya performa dia bersama dengan PSG. Ya, Ousmane Dembele. Jadi ini menarik. Final ya akan menjadi jual beli serangan bagi kedua tim. Inter di satu punya tradisi yang kuat ya, sebagai tim yang pernah juara di UCL akan menghadapi tim dengan
motivasi tinggi, ya, karena mereka ingin menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah mereka di UCL seperti PSG. Nah, banyak yang menginginkan juga ada lahir juara baru di PSG. Tapi kita juga masih menjadi tanda tanya apakah bisa tentunya mereka menjadi juara untuk menghadapi Inter yang punya tradisi kuat dengan pertahanan yang oke. Nah, kita akan lihat tentunya bagi Inzaghi mereka tidak ingin mengalami hal yang kedua kali setelah mereka kalah dari City di final UCL dan terulang lagi. Itu bayang-bayang mereka, ya. Tapi mereka harus bisa menghilangkan, mereka fokus dengan diri mereka sendiri untuk menghadapi lawan yang punya kolektivitas permainan yang tinggi seperti PSG. Kita akan tunggu racikan siapa yang lebih bagus dalam taktik, strategi, apakah Simone Inzaghi atau dengan Luis Enrique untuk memenangkan UCL pada musim ini. Kita tunggu teman-teman semua. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara preview jelang final UCL antara Inter dan PSG. Ciao.